Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi SHMSE yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Andes Haji Edward Chandra MH menghadiri acara kick-off meeting proyek penguatan aksi iklim dan mata pencaharian berbasis pedesaan Proklim di Provinsi Sumsel yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kasubdit Pemantauan dan Verifikasi Adaptasi PI, Koko Wijanarka, Sarjana Kehutanan, UNOPS Country Manager, Sharon Tangadurai, PhD. Direktur Jenderal PPI diwakili oleh Direktur Adaptasi Proklim Irawan Asad ST MSc, PhD. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel, Herdi Apriansyah, SSTP MM. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Dr. Andes Haji Koimudin SHMM dan kegiatan ini sendiri dipusatkan di Grand Ballroom Excelton Hotel Palembang. Dikatakan Sekda Provinsi Sumsel, Dr. Andes Haji Edward Chandra MH di mana ancaman global perubahan iklim sudah menjadi masalah internasional yang harus dikendalikan oleh kita semua. Kita sudah menyaksikan dan merasakan betapa perubahan iklim yang sangat cepat terjadi, terutama dampaknya seperti kekeringan, banjir, longsor ataupun penyakit yang timbul akibat iklim, malaria dan DBD, dan ini sudah terjadi di Provinsi Sumsel. Seperti bencana banjir di Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Kota Prabu Mulih pada awal bulan Januari tahun 2024 dan sekarang bencana kebakaran hutan dan lahan ujarnya. Menurut Direktur Jenderal PPI, diwakili oleh Direktur Adaptasi Proklim Irawan Asad ST MSc, PhD karena kita kan di Kementerian LHK selalu diberi arahkan oleh Menteri LHK menyampaikan bahwa leading by example, berikan contoh karena dengan contoh orang bisa melihat dan belajar dari sana dan di Sumsel untuk melakukan itu. Bahwa Proklim ini kan bukan program yang baru, dibentuk sejak tahun 2012 sudah dekade, dan sejak tahun 2023 kemarin Proklim yang awalnya diberi nama Program Kampung Iklim, diubah menjadi Program Komunitas untuk Iklim, jadi kalau dahulu hanya berbasis desa, ungkapnya. Begitu juga disampaikan Kasubdit Pemantauan dan Verifikasi Adaptasi PI Koko Wijanarka, Sarjana Kehutanan berkaitan dengan kick-off meeting pada hari ini kami sampaikan bahwasanya kerjasama antara Kementerian LHK dengan UNOPS tentang proyek penguatan aksi iklim dan mata pencaharian berbasis pedesaan Proklim di Provinsi Sumsel ini telah diinisiasi sejak tahun 2022. Kemudian dituangkan dalam Memorandum of Understanding pada bulan Oktober tahun 2023, dan kerjasama ini bertujuan untuk membangun 100 lokasi Proklim yang di wilayah penekanan Proklim serta meningkatkan peran serta masyarakat di sekitar Proklim, katanya. Ini kita hadiri kick-off meeting Proklim ya, yang diinisiasi dari Kementerian Pertanahan bersama dengan UNOPS dan ini lokasi proyek untuk 100 lokasi yang tersebut kami 10 program kota yang kita komunikasi yang sampai pada ini bisa lancar dan kita support secara keseluruhan oleh pemerintah kita support dalam wilayah kota serta masyarakat karena ini berbasis masyarakat pedesaan yang memperlihatkan untuk penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang ada saat ini dampak global yang kita rasakan, dan ini merupakan pengembangan juga karena di Sumsel sendiri sudah banyak lokasi adanya program ini dan kita sekarang bersyukur punya membuat akselerasi untuk semuanya kita akselerasi
budaya Sumatera. Kak, terkait mitigasi sendiri seperti apa sejauh ini Kak? Ya, ini kan banyak. Ini makanya ini berbasis masyarakat. Dengan program-program ini masyarakat diajarkan misalnya jauhan pengelolaan sampah, banyak yang bisa mereka buat tentang tadi sebenarnya seperti yang disampaikan selain kesejahteraan masyarakat asli sebenarnya masyarakat di sekitar lokasi. Mengenai kegiatan ini Pak, bisa diceritakan Ya, Pak? jadi terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita melakukan kick-off meeting pelaksanaan program pemberdayaan Proklim di Sumatera Selatan dan berkat dukungan Pak Sekda ya, bisa melakukan program ini di 100 lokasi di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini satu-satunya dengan dukungan dari UNOPS ya, United Nations, lembaga PBB untuk United Nations Office for Project Services. Program ini akan berjalan 2,5 tahun di sini dan kami berharap ini bisa direplikasi ke tempat lain. Pak, output yang kita harapkan pada kegiatan ini apa Pak? Karena ini kan ada 100 lokasi. Nah, sekarang kita lagi mengidentifikasi setiap desa memiliki potensi apa dan akan dikembangkan kemana. Tadi Pak Sekda sudah sampaikan clue-nya ya. Ada yang mungkin akan melakukan rehabilitasi, ada yang melakukan terkait energi, ada yang energi ramah lingkungan, ada yang melakukannya untuk yang kayak tadi peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi akan seperti itu. Jadi dia tidak sama semua template-nya, tapi tergantung sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di tadi begitu akan. Pak, terkait 3R sendiri seperti apa Pak? 3R yang gimana Pak? Reuse, recycle, and tadi sudah disampaikan bahwa ini kan selalu di program seperti ini akan ada seperti program yang tadi yang bank sampah. Tadi Pak Sekda sampaikan ada yang teman-teman bikin maggot segala macam, itu kan hal yang sangat baik. Ya. Dan memang harus seperti itu sekarang. Harus ada dilakukan. Sekarang bukan lagi 3R, ada 5R. Apa itu 5R? Ya. Apa itu Pak? Reusability dan terakhir dan ada apa istilahnya perubahan budayanya, reformatting ini. Jadi kan sekarang kita rubah jadi itu, bukan lagi hanya 3R. Berkembang ilmunya sangat banyak. Berarti sangat penting Pak ya, dengan adanya bank sampah itu sendiri Pak? Bank sampah itu sangat penting karena apa kan produksi sampah kita sangat banyak. Sampah harus diolah dari rumah. Kalau enggak bisa repot kita karena kita tidak punya tempat pembuangannya. Dan saya harap program nanti ada bagian daripada program ini mendukung di situ program bank sampah. Oke, terima kasih Baik, terima Pak. kasih.